Nah, kembali lagi sama saya Fai Krista. Dari tadi tiba-tiba tuh saya lagi kepikiran tentang membangun hubungan. Hubungan ya. Orang pasti asosiasinya kalau bilang membangun hubungan, pasti hubungan pria dan wanita yang akhirnya jadi pacaran gitu ya, atau tunangan, atau bahkan menikah jadi suami istri. Enggak sih, bukan itu aja maksudnya. Lebih ke membangun hubungan satu sama lain, baik itu hubungan orang tua dan anak, hubungan kakak beradik, hubungan ya suami istri tadi, hubungan pacaran pun, hubungan persahabatan atau pertemanan. Nah, membangun hubungan atau relationship itu boleh dibilang susah-susah gampang dan gampang-gampang susah. Kenapa? Karena banyak sih orang tua dan anak akhirnya hubungannya rusak karena hal yang kadang-kadang cuma sepele, atau hubungan kakak beradik juga rusak gara-gara miskomunikasi, atau hubungan pertemanan yang udah dibangun sekian lama tiba-tiba hancur, terus kayak nggak kenal satu dengan yang lain cuman gara-gara gosip mungkin ya, apalah gitu ya. Atau bahkan sering juga hubungan pacaran juga hancur di tengah jalan, tunangan udah siap merit nggak jadi, bahkan yang udah menikah cerai. Ini nggak bermaksud menyinggung siapapun ya, ini cuman pemikiran saya nih, karena dia tiba-tiba aja gitu. Dan keinget sebenarnya untuk membangun, mempertahankan satu hubungan itu adalah cuman perlu satu hal sih sebenarnya, kasih, cinta, apa istilahnya, love, ya kan? Tapi yang perlu dipelajarin ya, karena cinta aja nggak cukup. Iya dong, punya cinta yang besar tapi kita nggak ngerti ekspresinya, percuma. Jadi yang saya mau apa nih namanya, bahas atau cerita sebenarnya lebih ke belajar memahami bahasa cinta kita. Istilah kerennya love language. Love language, ngerti nggak love language-nya apa? Kalau saya sih saya tahu. Waktu masih dalam pernikahan, love language saya apa. Ketika sekarang udah single lagi, love language saya apa. Saya tahu persis. Nah, sekarang kalau kalian tahu gak sih love language kalian apa? Bahasa cinta kalian apa? Nah, nanti komen ya, tahu apa enggak. Kalau nggak tahu ntar saya kasih tahu, atau ikutin terus video-video saya yang berikutnya. Kalau yang saya baca, saya pelajarin, sebenarnya ada 5 bahasa cinta, ada 5 love language. 5 love language tuh menurut penulis Gary Chapman namanya, Gary Chapman. Dia ngasih ya, ada 5 itu, salah satunya enggak deh, 5-5-nya deh saya sebut. Word of affirmation, kalau di Indonesiain agak kurang enak sih, kata-kata penegasan, tapi kalau saya boleh bilang ini namanya bukan kata-kata penegasan, tapi kata-kata yang penuh perhatian, atau kata-kata rayuan. Nah, itu bisa masuk di situ. Kata-kata bujukan, rayuan gombal, ya, masuk aja situ ya. Terus yang kedua, acts of service. Acts of service ini tindakan melayani atau melayani atau melakukan sesuatu untuk
orang yang kita kasihi, ya kan? Jadi jadi bertindak gitu loh, love exchange ya. Terus habis itu ada, tunggu saya lupa ingat soalnya. Receiving, jadi receiving gifts atau menerima hadiah. Siapa yang nggak suka terima hadiah? Jadi ini bisa giving and receiving gifts, atau memberi atau menerima hadiah. Kalau anak-anak banyak nih yang suka ini, ya kan, menerima hadiah. Kalau nggak tahu kalau saudara, saya nggak ngerti. Tapi kalau saya, yang ini nggak terlalu sih, biasa aja. Terus yang keempat itu ada namanya quality time. Quality time itu artinya waktu berkualitas atau waktu kebersamaan. Waktu untuk ya sama-sama hangout gitu ya, having fun, ngobrol kayak, atau walaupun cuma diem-diem sambil nikmatin hari. Kalau lagi di pantai ya nikmatin sunset gitu ya, kalau lagi di gunung nikmatin semilir angin gunung gitu ya. Kok saya jadi ngayal. Nah, tapi ya kayak gitulah ceritanya. Baru yang kelima itu touching atau sentuhan fisik. Nah, bahasa kasih yang terakhir ini agak-agak serem ya, karena ya usahain sih jangan terlalu sering diumbar kalau kita punya bahasa cinta atau bahasa kasih kita itu touching, karena nanti orang gampang memperdaya, apalagi buat yang perempuan ya. Nah, ya jadi itu belajar bahasa kasih, belajar bahasa cinta di Mbah Google sih udah banyak ya. Mau cari lihat kuis untuk cari tahu kita punya bahasa cinta seperti apa. Tapi sebenarnya nggak perlu kuis-kuis itu sih, harusnya kita bisa tahu sendiri sih kita senangnya apa. Nah, nanti video-video berikutnya saya mau agak terangin dikit gitu ya, sama ada contohnya lah ya. Seperti apa sih yang namanya kata-kata penegasan tadi, atau kata-kata rayuan, atau kata-kata yang penuh perhatian gitu ya. Terus seperti apa sih tindakan cinta atau tindakan melayani itu tadi. Seperti apa sih menerima hadiah, itu sih semua tahu lah ya, menerima hadiah. Aduh, siapa juga yang nggak tahu menerima hadiah. Terus seperti apa sih waktu yang berkualitas yang bisa membangun hubungan. Seperti apa sih sentuhan-sentuhan fisik yang juga bisa membuat hubungan itu terjalin atau berlangsung lebih lama. Ya, itu sih saya mau ngasih tahu. Tapi yang pasti kalau kita mau belajar, pasti kita bisa melakukannya. Dan dengan kita membangun hubungan atau menjalin hubungan atau mempertahankan hubungan, kita akan punya cinta yang lebih besar buat kita sendiri sama buat orang-orang yang kita kasih. So, nanti kita mulai belajar ya. Belajar membangun hubungan.